Syarat-syaratnya anaknya harus sehat, dia sehat. Kalaupun ada sakit ya selesaikan sakitnya dulu, baru nanti dia diimunisasi seperti itu. Okay. Kami di Manokwari ini berusaha supaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Seperti itu. Jadi ya kami berharap orang tua dapat membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Berjumpa kembali di podcast RRI Net RRI Manokwari, tentunya bersama saya di sini Vero, dan tentunya di edisi kali ini kita akan berbincang tentang pentingnya imunisasi sejak dini, dan telah hadir di ruang podcast kita Ibu Mince Willy, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan baik. Luar biasa, puji Tuhan. Terlihat dari auranya Ibu memang ceria sekali di hari ini. Sehat ya Bu ya, semuanya ya. Dan tentunya di podcast kita kali ini salah satu podcast yang menarik, berbincang tentang topik pentingnya imunisasi sejak dini ini Bu. Dan pastinya kita akan berbincang tentang bagaimana imunisasi ini sebenarnya adalah salah satu langkah awal yang tepat, bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya untuk memproteksi sang anak, untuk melindungi dari berbagai penyakit yang berbahaya tentunya, yang mungkin kita kalau orang dewasa tidak akan sangka-sangka itu penyakit ada, seperti mungkin polio, hepatitis B, difteri, campak ya Bu ya. Tentunya ini bisa menjadi salah satu perhatian untuk kita sebagai orang tua, bagaimana kita harus memproteksi anak-anak kita sejak lahir, sejak dia masih bayi. Dan pemberian imunisasi sejak bayi ini akan membantu anak-anak kita memiliki sistem kekebalan dalam tubuhnya. Baik, Ibu, ini imunisasi ini mungkin adalah salah satu cara yang tepat untuk bisa memberikan perlindungan kepada anak, memberikan sistem kekebalan tubuh kepada anak kita, apalagi anak yang masih bayi. Kalau kita yang dewasa sakit aja mungkin kita bisa cerita, aduh saya badan sakit ini, sakit itu. Tapi kalau anak bayi yang sakit kadang-kadang kita juga bingung ya Bu, dong cuma bisa menangis saja. Nah, sebagai proteksi langkah awal, kita akan berbincang tentang imunisasi Bu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan imunisasi dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kami sangat apresiasi kepada RRI untuk sudah mengundang kami, bahwa imunisasi ini sangat penting buat anak-anak kami. Sebenarnya kami juga berterima kasih kepada ini perhatian khusus dari pemerintah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang sangat memikirkan anak-anak, bagaimana supaya anak-anak, bukan hanya anak-anak, mulai dari persiapan ibu itu mempersiapkan anak-anak ini. Jadi imunisasi itu bagaimana bisa didapatkan ketika anak ini lahir. Jadi daripada ibu dipersiapkan sebagai seorang yang ini juga diberikan imunisasi seperti yang tadi dibilang. Kemudian nanti di anak-anaknya itu dari 0 bulan. Jadi imunisasi ini penting untuk memenuhi antibodi kekebalan tubuhnya secara umum begitu. Nah, ini memang perhatiannya dari pusat sampai turun ke daerah, dan kami di Manokwari, puji Tuhan, kami juga pemerintah Kabupaten Manokwari sangat perhatian sekali untuk anak-anak ini bisa didapat sejak dini. Mulai dari ketika anak ini lahir, dia harus diberikan hepatitis HB0 di usia yang baru pertama kali lahir. Dia keluar dari rahim seorang ibunya untuk memenuhi kekebalan tubuhnya, sehingga antibodinya dapat terbentuk sejak dia lahir. Seperti itu. Oke, Bu, tapi pertanyaan ini yang kenapa kok pada saat anak itu baru lahir, kenapa anak itu masih bayi baru kita kasih imunisasi? Kenapa nggak bisa mungkin sedewasa kita kali gitu Bu? Kenapa ya Bu ya? Ya itu kembali lagi karena anak ini ketika dia keluar dari ini, kekebalannya ini wajib dipenuhi. Itu hak-hak utama anak, itu juga ada dalam undang-undang, anak ini wajib untuk diberikan. Dan untuk dia memenuhi antibodinya
ketika dia lahir. Jadi setiap anak yang baru lahir wajib 0 bulan itu. Jadi di bawah 24 jam dia harus diberikan. Yang ada 0 sampai 7 hari, tetapi lebih baik di bawah 24 jam. Jadi semua ibu-ibu yang calon ibu-ibu wajib mempersiapkan anak di bawah 24 jam itu harus dia diberikan antibodi HB0 itu. Kira-kira kalau boleh tahu nih Bu, untuk antibodi ini atau imunisasi yang diberikan 0 sampai 24 jam, jadi begitu lahir langsung diberikan imunisasi, ini jenis imunisasi yang seperti apa dan kegunaannya untuk apa ini Bu? Ya, dia ini HB0 hepatitis B, jadi kegunaan untuk hepatitis, untuk penyakit hepatitis. Untuk penyakit hepatitis, luar biasa. Ternyata pemerintah ini juga melindungi generasi-generasi penerus bangsa ini ya Bu ya. Kalau seandainya nih Bu, pada saat anak itu lahir 0 sampai 24 jam, tiba-tiba mungkin dalam keadaan yang terkadang kan ada sedikit, yang nggak minta-minta Ibu ya, mungkin ada sedikit trouble atau masalah begitu. Apakah imunisasi itu bisa ditunda untuk mungkin 1 hari berikutnya begitu Bu? Masuk ke tahap berikutnya? Bisa, dia bisa di 1 sampai 7 hari masih bisa diberikan untuk HB0 ini. Tapi sebaiknya 24 jam tadi di bawah, seperti itu. Jadi untuk efek sampingnya pada saat anak itu pemberian vaksin HB0 ini Bu, apakah anak itu akan langsung panas atau mungkin nangis atau kayak gimana? Ya, secara umum efek samping ada, cuman memang itu reaksi normal dari kejadian ikutan kipinya, itu reaksi normal. Jadi tidak apa-apa karena itu anak-anak respon. Ada anak yang nanti panas, ada yang tidak, tergantung respon masing-masing anak, masing-masing bayi itu sendiri dari respon itu, dan itu respon-respon yang normal. Dan biasanya teman-teman melaksanakan itu nanti mereka sudah ada yang terapan untuk nanti ketika anak panas seperti apa itu akan diberikan. Siap. Jadi untuk para ibu, para orang tua, jika bayi Anda diberikan imunisasi 0 sampai 24 jam, tiba-tiba panas setelah diberikan, jangan takut, jangan khawatir, karena itu adalah sebagian efek di mana obat itu bekerja untuk melindungi bayi kita. Nah, jika ada anak yang tidak diimunisasi ini Bu, kira-kira apa yang akan terjadi begitu? Sebenarnya kami berusaha supaya anak-anak ini dia wajib untuk haknya dipenuhi. Nah, ketika tidak diimunisasi itu yang kami pemerintah sudah menyiapkan bagaimana supaya orang tua ini membawa anaknya ke puskesmas atau posyandu terdekat atau di tempat-tempat yang sudah diberikan informasi dari puskesmas. Nah, kami sangat teman-teman di puskesmas dan rumah sakit itu sudah sangat menyiapkan. Pemerintah sudah siapkan vaksin untuk anak-anak ini memperoleh imunisasi. Nah, kami berharap dari orang tua ini dapat membawa hak anak-anak untuk dapat membawa ketika dia punya hak-hak untuk menerima di setiap umur itu sampai 5 tahun ke bawah dia harus mendapatkan imunisasi. Nah, kami saat ini hanya menunggu itu, dan ketika orang tua tidak datang kami berusaha untuk memberikan informasi ke orang tua. Nah, saat ini juga dengan kami dibantu untuk bagaimana supaya orang tua itu bisa dapat memperoleh informasi pentingnya imunisasi, bagaimana untuk mendapatkan jadwalnya seperti apa. Ini yang sudah kami di Manokwari ini berusaha supaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Seperti itu. Jadi ya kami berharap orang tua dapat membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Itu kami punya ada 3 bidan praktek juga yang membantu dalam pelayanan imunisasi. Kemudian ada dokter praktek juga yang melayani imunisasi untuk anak-anak ini. Baik. Berarti memang imunisasi ini sangat penting ya Bu ya, sangat penting untuk anak-anak kita. Baik, Ibu kira-kira mungkin bisa diberitahu nih Bu untuk imunisasi wajib yang dasarnya, dan mungkin ada imunisasi yang akan bertahap sampai anak itu mungkin sudah kelas atau sudah umur berapa tahun begitu.
Terkadang kan ada orang tua yang menganggap kalau waktu bayi saja disuntik, diimunisasi udah cukup begitu, nanti sampai, padahal kan imunisasi kalau nggak salah ada sampai beberapa tahap sampai dia umur berapa tahun ya Bu ya? Iya. Begitu ya. Siap, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dulunya orang tua bawa sampai 9 bulan selesai. Iya. Setelah itu langsung tidak, karena anaknya sudah lengkap. Tetapi pemerintah sejak tahun kemarin, beberapa tahun ke belakang, anak-anak ini mereka harus memperoleh imunisasi full lengkap. Itu sampai di usia yang ke 18 bulan. Dan ada sampai di SD juga yang tadi bilang, itu kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan 6 itu imunisasi mereka wajib itu di 1 sampai 18 bulan itu imunisasi untuk dasar lengkap, di atas itu IBL bayi, balita, kemudian nanti anak-anak sekolah itu yang bias itu yang kami biasanya di bulan Agustus dan September atau Oktober tergantung dari pusat apakah undur, tapi Agustus sudah mulai itu anak SD. Seperti itu. Jadi memang sampai anak SD kelas 3 ya Bu ya? Tidak, kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan 6. Oh, baik. Sampai anak SD kelas 1 dan 2, 5 dan 6. Jadi pada saat anak kita kelas 5 dan 6, jangan lupa para orang tua kita harus mengecek bagaimana, apakah ada imunisasi keberlanjutan, dan pastinya kita akan tahu nih di tempat-tempat mana saja kita bisa dapatkan imunisasi itu, Bu. Kira-kira di mana aja, Bu, kalau orang tua ingin mengetahui atau mendapatkan imunisasi ini untuk anak-anaknya? Baik, kalau untuk mungkin dari yang 0 bulan tadi sampai 24 jam, HB0 itu pada saat si ibu dia melahirkan mungkin di rumah sakit atau di puskesmas, saat itu bidan atau dokter spesialisnya dapat langsung memberikan HB0. Kalau biasanya yang tadi Ibu bilang, kalau tunda berarti sampai 7 hari itu bisa mereka anak itu diberikan. Kemudian usia 1 bulan itu ada imunisasi BCG dan OPV. OPV itu untuk polio, BCG itu untuk BCG untuk tuberkulosis ya, TBC. Ya. Kemudian untuk yang dia usia 4 bulan itu DPT-HB HIV, OPV, IPV dan rotavirus. Nah, nanti 9 bulan yang waktu zaman tahun sebelumnya itu campak saja, tetapi sekarang itu sudah ada IPV juga. Nah, kalau usia 12 bulan itu PCV 3, kemudian 18 bulan itu DPT-HB HIV 4 sama campak rubella. Nah, kalau di daerah lain itu ada vaksin JE itu yang 10 bulan, tapi untuk kami di Manokwari memang belum ada. Jadi kami hanya selain daripada JE itu kami semua sudah ada. Kemudian yang tadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 dan kelas 6 itu mereka di kelas 1 itu mereka dapat DT, di kelas 2 dapat TD, kelas 5 itu laki-laki perempuan dapat TD, perempuan sendiri dapat HPV, di kelas 6 hanya perempuan dapat HPV. Oh, begitu Bu ya. Oke. Untuk syarat-syarat seorang anak itu bisa diimunisasi itu apa aja Bu? Syarat-syaratnya anaknya harus sehat, dia sehat. Kalaupun ada sakit ya selesaikan sakitnya dulu, baru nanti dia diimunisasi seperti itu. Okay. Jadi tidak apa-apa Bu ya kalau seandainya anak itu sakit di waktu dia harusnya wajib imunisasi, berarti bisa ditunda mungkin di bulan kedepannya begitu, atau di hari kedepannya begitu? Di hari berikutnya. Oh, hari ada berikutnya. posyandu di mana dia bisa ikut, karena ada pelayanan imunisasi juga dalam gedung dan luar gedung. Misalnya di posyandu tidak bisa dia dapat, berarti di puskesmas dia bisa dapat. Nanti biasanya teman-teman di lapangan sudah memberikan catatan di buku itu untuk baliknya kapan. Seperti itu, di catatan pengingat di buku KIA. Siap. Jadi ada buku ya Bu ya. Kalau dulu kalau nggak salah buku KIA ya kalau nggak salah. Buku KIA. Oke. Nah, Bu, apakah ada perbedaan imunisasi wajib dan imunisasi tambahan? Sebenarnya imunisasi tambahan dia melengkapi yang wajib itu. Jadi dia menambah kekebalan tubuhnya untuk membentuk baik-baik yang tambahan itu, seperti itu. Jadi ya sebaiknya wajib dan tambahan tetap
berikan untuk anak ini. Oke, baik. Eh, Berbicara tentang imunisasi ini, Bu. Imunisasi ini eh, pastinya ada yang tiba-tiba ibu atau orang tuanya ini lupa memberikan imunisasi di waktu itu, gitu, Bu ya. Seandainya bulan Mei contoh ya, Bu ya, bulan Mei harus imunisasi begitu, tapi lupa. Apakah nanti imunisasi yang wajib di bulan Mei ini bisa tergantikan di bulan Juni kah, atau Juli kah, atau April gitu, atau Iya, bagus. Ini masalah yang memang sebelumnya pernah terjadi. Kami dari Dinas Kesehatan bersama dengan UNICEF sama WHO, Iya. Ini kedepannya ada program yang namanya untuk pengingat. Jadi melalui WhatsApp, WhatsApp ini akan di launching oleh Pak Bupati untuk kegiatan berlian, kegiatan berlian itu nanti akan di launching. Kami berkoordinasi dengan saat ini untuk melalui peraturan bupati nanti akan dibahas di hari Kamis besok. Nah, di situ akan di launching SMS WhatsApp untuk mengingatkan si orang tua bahwa anak-anaknya ini dia wajib untuk mendapat imunisasi di posyandu ini. Jadi jadwal posyandu semua puskesmas kami sudah kumpulkan. Kemudian itu dengan nomor-nomor kontak nanti dari orang tua akan didaftarkan di situ, atau orang tuanya langsung ini karena ada barcode itu langsung bisa ambil di situ. Kemudian di petugas kami sendiri melalui jadwal posyandu tadi itu ada notif-notif ini yang masuk melalui petugas. Kemudian nanti di grup ini saat ini juga ada di grup itu notif untuk posyandu ini sudah jalan dan anak ini sudah mendapatkan imunisasi. Dan ini yang sedang kami berusaha untuk bagaimana anak-anak ini, orang tua karena memang sekarang ini sibuk, jadi melalui aplikasi WA ini bisa membantu untuk mengingatkan orang tua dan petugas. Baik pelayanannya seperti ini, kemudian nanti orang tua notifnya ini untuk mengingat bahwa anaknya harus segera ini. Jadi kami berharap untuk tidak nanti lupa 1-2 bulan sama tidak, tapi dengan pengingat ini bisa. Oke, wah luar biasa. Berarti ini suatu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempermudah ya, Bu ya, untuk para orang tua mengingatkan bahwa penting sekali anak ini harus diberikan imunisasi dan jangan terskip gitu, jangan terlewat, karena kalaupun terlewat kasihan anak itu tidak akan mendapatkan proteksi untuk dia punya imunnya. Oke, Ibu, jadi memang ada aplikasinya ya. Ini berarti kira-kira nanti akan ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store kah, atau mungkin akan hanya melalui WhatsApp gitu, Bu? Iya, kami rencana itu melalui WhatsApp. Oke, sementara WhatsApp ya, Bu ya. Oke. Sampai mungkin ada aplikasi yang bisa digunakan untuk untuk sosialisasi ataupun mempermudah imunisasi ini, Bu ya. Oke, kira-kira Bu mungkin bisa diberitahu nih, kira-kira jadwal pemberian imunisasi untuk imunisasi wajib dan imunisasi tambahan begitu. Baik, semua puskesmas, kami ada 15 puskesmas, kemudian 3 bidan praktek mandiri dan 1 dokter spesialis anak. Mereka punya jadwal masing-masing dan jadwal itu kami sudah minta, kemudian dibantu oleh teman-teman dari UNICEF melalui Hakli. Itu akan membuat satu jadwal informasi ke Facebook atau ke WhatsApp grup di masing-masing, kan ada masing-masing puskesmas ada grupnya. Nah, di situ kami berharap orang tua, tapi tidak hanya di situ saja, jadwal sudah ada puskesmas sudah memberikan, mereka punya jadwal selama 1 tahun penuh. Silahkan nanti orang tuanya masing-masing yang berdomisili di puskesmas masing-masing dapat ke puskesmas untuk anaknya punya hak untuk mendapatkan imunisasi, dan orang tua akan diberikan WhatsApp ini, tetapi itu nanti akan berikutnya setelah nanti launching daripada kegiatan berlian itu. Oke, wah, luar biasa. Ini mempermudah sekali dan sekaligus ini bisa menangkal informasi-informasi hoax ya, Bu ya, terkait tentang imunisasi ini. Imunisasi pastinya sangat penting sekali untuk anak, tidak akan
memberikan efek negatif, tapi malah akan membantu anak ini untuk survive, untuk bisa kebal terhadap berbagai penyakit. Apalagi sekarang era modern ini memang penyakitnya juga modern semua ya Bu ya. Semua. Kalau kita mungkin zaman dulu cuma batuk flu, pilek, kepala pusing ya. Tapi sekarang ini luar biasa, berbagai penyakit sudah ada. Apalagi yang baru-baru ini yang sempat menjadi pandemi dunia, COVID-19. Ini yang juga sebagai orang tua, saya juga khawatir Bu pada saat itu, tapi saya percaya anak saya sudah imunisasi lengkap, berarti akan terluput dari hal-hal itu dan perlindungan Tuhan tentunya. Baik, Bu, bagaimana pendapat Ibu, tanggapan Ibu, peran orang tua untuk memastikan anak mendapatkan hak mereka yaitu imunisasi lengkap? Iya, orang tua ini sekarang kami juga punya tantangan untuk orang tua saat ini. Beda dengan orang tua zaman dulu, itu pasti bawa anaknya tidak pikir yang tadi, banyak informasi. Tetapi sekarang memang banyak hal yang kami, bukan hanya untuk orang tua OAP, tetapi non OAP juga tantangan kami juga banyak. Jadi kami terima kasih, kami dibantu RRI, kemudian ada beberapa OPD juga lintas ini juga mereka membantu kami dalam mensosialisasikan pemahaman bahwa pentingnya ini imunisasi. Kemudian ketika anak-anak tidak dapat imunisasi seperti apa, penyakit-penyakit apa, itu ada beberapa jenis penyakit, ya salah satunya lumpuh layu, anak tidak bisa bergerak, bisa menimbulkan cacat bahkan kematian, itu sangat ini sekali. Dan ada campak juga, itu ya memang luar biasa sampai menyebabkan kematian. Kemudian ada tetanus kalau tidak dapat kekebalan tubuh seperti apa, itu kan kematian semua, dan itu ada di depan mata. Nah, ketika orang tua terlalu memandang tidak penting ini, tetapi ini wajib untuk anak-anak dapat imunisasi. Nah, bukan hanya dia kekebalan, tetapi nanti dia sampai ini ketika dia sakit itu dia akan antibodinya akan membentuk, jadi dia tidak semakin berat, tetapi dia akan membentuk, kemudian dapat ringan dan dia bisa sembuh. Kemudian sampai dia di sekolah ini kan ketika dia pindah sekolah, lintas sekolah itu sudah ada rapot imunisasi. Oh begitu ya, ada rapotnya ya Bu ya? Iya, karena kami sudah koordinasi juga dengan guru sekolah, kemarin pertemuan diinisiasi oleh UNICEF melalui Hakli, itu kami sudah pertemuan bersama dengan guru-guru, itu guru-guru semua, ada 60 guru yang kami sudah, dan di situ ada gerakan sekolah sehat juga, salah satunya di poin ketiga imunisasi. Dan anak-anak ini kalau mau masuk ke PAUD ataupun ke ini wajib harus ditunjukkan buku imunisasi. Saat ini kemarin kami didatangi di kantor, mereka mau ke luar negeri minta surat imunisasi. Jadi ini penting sekali. Ada negara-negara luar yang tidak mau ketika dari luar masuk dengan tidak diberikan imunisasi karena akan menularkan itu untuk ke yang lain, seperti itu. Sekali. Jadi memang penting sekali, bukan untuk ini, tetapi untuk anak itu sendiri. Oke. Baik, Bu. Ini dari tadi kita kan ngobrol tentang bagaimana kita kita berbicara tentang hak anak kita ya Bu ya. Bagaimana kita memproteksi mereka sejak dini, sejak mereka masih bayi. Tapi terkadang ada yang tidak sadar kalau mungkin cuma kita kasih makan aja nggak apa-apa, kebal tubuhnya mereka. Tapi Bu, kalau sudah terkena penyakit yang mungkin campak rubella, polio, itu akan mungkin sebagian orang tua mungkin belum tahu bagaimana bahayanya, seberapa bahayakah kalau anak kita terkena campak rubella, polio, hepatitis B itu Bu. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit. Gambarannya seperti ini. Kami di Kabupaten Manokwari, kami sudah ada 4 kasus campak yang kami kirim sampel. Dan sampel itu ya puji Tuhan negatif. Itu teman-teman dari surveillance ketika ada kasus campak mereka ambil sampel itu di puskesmas dan rumah sakit. Setiap hari dilaporkan, ketika ada kami ambil, kami kirim. Karena ini untuk apa? Untuk anak kita sendiri. Iya, betul. Nah ini virus, kalau anak ini tidak karena kelompok ini dia akan sama-sama menularkan untuk yang lain. Jadi ya ini tanggung jawab kami untuk bagaimana supaya memutus mata rantai. Nah anak-anak ini ketika tidak dalam keadaan
tidak diimunisasi lengkap, tubuhnya akan sangat sulit untuk antibodinya terbentuk lebih maksimal. Nah ini kalau berbeda dengan yang sudah diimunisasi dan yang belum. Kalau yang diimunisasi ini dia responnya antibodinya akan merespon ini si campak itu. Tetapi kalau yang ini dia akan lebih berat, lebih berat sakitnya. Jadi difteri juga sudah ada, bahkan sampai ke kematian difteri itu pernah kami 2018. Jadi tidak main-main memang di kampung di belakang pasar Wusi di situ. Itu difteri, ada difteri itu karena anaknya tidak diimunisasi sama sekali. Itu di TK, usia TK. Jadi ini memang wajib. Kemudian lumpuh layu juga sudah ada dan puji Tuhan di kami memang negatif hasilnya. Dan ini yang kalau tidak segera orang tua memberikan hak anak-anak, nah ini bagaimana? Karena lumpuh layu meninggalkan cacat bahkan kematian. Difteri meninggalkan kematian, tetanus meninggalkan kematian, dan kasusnya sudah ada di Manokwari seperti itu. Oke. Kalau Ibu berbicara tadi Bu, kalau tentang kasus yang ada di Manokwari, difteri, campak gitu Bu. Bagaimana tindakan dari Dinas Kabupaten Manokwari ini begitu menerima laporan atau sudah ada data yang menunjukkan kalau sudah ada anak kita yang terkena penyakit itu ya Bu ya. Apakah satu rumah atau satu sekolah di mana anak itu berada akan diberikan imunisasi ulang, ataukah anak itu saja yang mungkin ibarat kata diisolasi begitu Bu? Sebenarnya tidak sangat menakut-nakutkan ya Bu ya. Ini anak-anak ini anak-anak kita semua, dan kami kemarin di sekolah ketika ada pertemuan dengan guru-guru kemarin yang saya tadi bilang difasilitasi oleh UNICEF Hakli, itu bagaimana supaya guru bisa sebelum anak berbaris pakai sakit apa-apa itu dilihat dulu, karena sudah lihat status imunisasinya begitu. Nanti kalau ketika ada nomor kami sudah, nomor kontak kami sudah ada di situ. Itu puskesmas, wilayah puskesmas terdekat sudah ada nomor kontak. Jadi ketika ada kami akan mengambil sampel itu kami ini, dia diikutkan dalam tata laksana kasusnya. Nanti diberikan obat itu karena sudah ada sudah ada timnya di situ untuk tata laksana. Jadi tidak apa-apa, ini anak diikutkan saja supaya dia nanti bagaimana dikasih obat, kemudian kalau dia harus nginap nanti akan diinapkan. Tapi kalau hanya ini nanti dia akan diawasi sampai 14 hari masa inkubasi begitu. Jadi ya lihat cek status imunisasi. Ketika sampel diambil, kalau positif berarti kami akan imunisasi massal di situ. Tetapi kalau negatif kami memberikan ini saja, edukasi, informasi itu saja. Ada tata laksananya, ada SOP-nya. Jadi jika positif hal tersebut berarti imunisasi akan diberikan ulang untuk lingkungan anak itu ya Bu ya, apalagi untuk sekolah ini. Dia punya aktivitas pagi kalau di sekolah dengan di rumah. Baik, jadi ini untuk orang tua memang kita harus berhati-hati jika kita menyayangi anak kita, berikan hak mereka, berikan imunisasi yang lengkap. Jikapun mau diberikan tambahan, ya tidak apa-apa Ibu ya, tapi memang wajib untuk diberikan imunisasi tambahan sampai mereka kelas 6 SD. Karena kasus kami ini kenapa dikasih tambahan, karena berdasarkan kasus yang ada. Kasus dan itu dari pusat langsung turun ke sini. Jadi kami tetap, karena prioritas di anak, jadi kami tetap mengikuti anjuran pemerintah. Ibu, kira-kira untuk data, ini kita berbicara tentang data Bu, untuk yang terkena penyakit berbahaya untuk anak-anak di Kabupaten Manokwari itu kira-kira berapa persenkah dari penduduk kota Manokwari ini Bu? Kita ada target memang untuk penemuan sampel kasus itu untuk Kabupaten Manokwari, campak kita ada 10, kemudian difteri AFP kita ada 4. Jadi memang penemuan kasus itu dulu kita dapat dulu. Kalau negatif kita tata laksana seperti yang negatif, positif berarti kita status di daerah dalam keadaan KLB kayak 2 tahun lalu statusnya KLB, dan itu kami imunisasinya 95%. Tapi karena kami tidak mencapai 95%, hanya 79%, 30 hari berturut-turut dia tidak boleh ada campak di situ. Jadi surveillance seluruh Kabupaten Manokwari itu melaporkan setiap hari campaknya ada atau tidak. Jadi selama 30 hari
dia tidak ada campak, langsung kami status itu kami cabut. Oke, betul sekali. Memang betul. Ini memang menjadi perhatian yang serius untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Baik Bu, apa harapan Ibu untuk para orang tua yang sekarang mungkin menyaksikan podcast kita ini? Ya, harapan saya sangat ini buat anak-anak. Pertama, mari orang tua bawa anak-anak ke posyandu terdekat, ke rumah sakit, atau bawa ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan ketika nanti dia, kadang anak-anak remaja kita ini yang sedang hamil, nah ini perhatiannya kurang. Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja ketika sudah dalam keadaan hamil, mari bawa anak-anak kalian untuk datang periksa di tempat yang seharusnya diperiksa, baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kalau mau ke dokter swasta silahkan, dan supaya ketika dia melahirkan anaknya bisa dapat HB0 dan selanjutnya sampai 18 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, anak-anak ini harus dibawa. Tidak ada anak yang akan dirugikan, karena ini kekebalan untuk anak sejak dini, supaya anaknya dapat sehat dan ketika dia sakit tidak berat dan tidak menimbulkan cacat bahkan kematian. Jadi bawa anak-anak ke posyandu, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik, kemana saja Bapak Ibu. Karena kadang orang tua sangat sibuk, kayak Ibu Dorang begini sangat sibuk. Biasa bawa ke dokter spesialis silahkan. Tapi hak-hak anak dengan jadwal umurnya itu silahkan, anak-anak punya hak. Jadi mari datang bawa anak-anak. Kakak, ibu, mama dong, nenek, tete bawa cucu, bawa anak, supaya anaknya dapat imunisasi lengkap. Betul sekali. Oke, Ibu, ini kita sudah berbincang panjang lebar tentang bagaimana fungsi atau kegunaan manfaat dari imunisasi ini. Nah, mungkin sedikit pemberitahuan atau informasi nih untuk para orang tua, apakah imunisasi ini gratis, Bu? Ya, imunisasi ini gratis, diberikan oleh negara, pemerintah, Kesehatan Republik Indonesia, ke provinsi, ke kabupaten ke puskesmas, dan ini gratis, kecuali Bapak Ibu mau ke praktek itu memang bayar, tetapi kalau di kami gratis. Oke. Datang bawa saja. Datang bawa saja. Yang penting kita ingat tempu anapu hak, yaitu imunisasi. Jangan tergoda atau jangan terlalu percaya atau namanya sekarang berita hoax itu sangat merajalela. Jadi kita sebagai orang tua diharap bisa menyaring berita-berita tersebut, jangan sampai dengan adanya berita hoax dan kita ibarat kata kita percaya, akhirnya anak kita yang harusnya harus mendapatkan imunisasi tidak mendapatkan haknya, dan di kemudian hari pastinya anak kita akan mengalami kerugian. Begitu. Jangan sampai kok anak saya sakit tiba-tiba kok polio, kok tiba-tiba nggak bisa jalan. Nah, Bapak Ibu orang tua, pastikan anak Anda mendapatkan imunisasi tambahan. Dan tentunya imunisasi wajib dan tambahan ini jika datang ke puskesmas tidak dipungut biaya. Di posyandu juga ya Bu ya, tidak dipungut biaya. Apalagi sekarang pemerintah sangat aware, sangat care terhadap orang tua, di mana akan di launching, di mana pusat informasi untuk mengingatkan orang tua untuk anaknya jangan sampai terlewat imunisasinya. Luar biasa sekali. Ini sebagai bukti. Jadi mari kita sebagai orang tua, mari kita berjabat tangan dengan pemerintah, kita berjalan bersama, kita sukseskan imunisasi ini hanya untuk kebaikan anak-anak kita, Bu ya. Jangan pernah men-skip. Kalaupun anak kita sakit, usahakan kalau kita sudah tahu jadwalnya, jaga anak kita baik-baik. Jangan dikasih minum es dulu. Biasanya itu batuk pilek kalau mau imunisasi pasti gitu. Oke, Ibu, luar biasa pembicaraan kita ini menjadi satu edukasi, satu informasi buat kita sebagai orang tua kalau imunisasi ini penting, dan tentunya menghindarkan anak kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti yang mungkin difteri, sudah kami beritahu tadi, campak, rubella, BCG ya, difteri, aduh luar biasa penyakit zaman sekarang ya Bu.
Jadi mari kita sukseskan program pemerintah dengan generasi emas, kita wujudkan generasi emas untuk tahun di 2045 nanti. Dan terima kasih untuk Ibu yang sudah menyempatkan waktunya kita berbincang di sini, Bu. Yang pastinya sukses selalu untuk programnya, untuk kegiatannya, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Kami tunggu kedatangannya kembali, kita akan berbincang lagi tentang imunisasi. Oke, terima kasih. Dan untuk sahabat podcast RRI Net Manokwari, sampai di sini podcast kita kali ini. Kita akan bertemu dengan episode-episode lainnya. Tetap di RRI Manokwari, tepatnya di YouTube channel RRI Net. Selamat pagi.